Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan mengenai judul analisis dampak penggunaan lahan terhadap kualitas air pada Das Tambak Bayan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada Alfitri Khairunisa NIM 1423006, Lutfi Amna Ramadhani 1423007, Wode Nurina Zarandangi dengan NIM 1423021, Elvira Alidia Dita Ayomi 1423037, dan Hasna Alifia Rafifa 1423039. Untuk pendahuluannya yaitu latar belakang, tujuan studi kasus, metode penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang, sungai merupakan ekosistem penting dan sumber daya vital bagi manusia, yaitu air bersih, pertanian, industri, dan lain-lain. Pencemaran sungai terjadi akibat limbah domestik, pertanian, dan industri yang mengubah sifat fisik kimia dan biologi air, yaitu parameter utama kualitas air terdiri pH menunjukkan tingkat keasaman, pH ekstrim membahayakan organisme air, BOD dan COD menunjukkan jumlah bahan organik dalam air, TSS zat padat tersuspensi yang mempengaruhi kejernihan, salinitas, dan DO, curah hujan yang berpengaruh terhadap pH dan parameter lainnya karena membawa polutan ke sungai melalui aliran permukaan. Selanjutnya, tujuan dari studi kasus yang pertama itu untuk menganalisis kualitas sifat fisik dan kimia pada daerah aliran sungai atau das Tambak Bayan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu untuk tujuan yang kedua itu mengidentifikasi penggunaan lahan di daerah Das Tambak Bayan, Kabupaten Sleman, DIY. Selanjutnya itu terdapat metode penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer itu diperoleh dari survei lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni tahun 2025. Dilakukan pengamatan langsung di daerah aliran Sungai Das Tambak Bayan mengenai karakteristik kualitas air sungai dan kondisi di sekitarnya. Lalu untuk data sekunder itu didapatkan dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 dari literatur jurnal publikasi dan buku. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Manfaat yang pertama itu sebagai sumber data ilmiah mengenai kondisi kualitas fisik dan kimia air di Das Tambak Bayan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Lalu untuk manfaat yang kedua itu untuk memberikan informasi mengenai pola penggunaan lahan di wilayah Das Tambak Bayan yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara aktivitas pemanfaatan lahan dengan kualitas air sungai. Lalu untuk tujuan yang ketiga itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas air sungai dan penggunaan lahan yang ramah lingkungan. Selanjutnya itu terdapat tinjauan pustaka mengenai Sungai Tambak Bayan dan daerah aliran Sungai Tambak Bayan. Sungai Tambak Bayan, menurut Florencia tahun 2021, aliran Sungai Tambak Bayan itu berasal dari lereng Gunung Merapi dengan panjang 27,68 km dengan lebar permukaan 27,50 meter, lebar dasarnya 9 meter dengan rata-rata kedalaman 2,05 meter dengan debit maksimumnya 3,19 meter kubik per detik. Lalu Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2007 tentang penetapan klasa air sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu menyatakan bahwa Sungai Tambak Bayan itu mengalir mulai dari hulu melewati Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Sleman sampai hilir bertemu dengan Sungai Opak di Dusun Pematon Potorono, Kecamatan Banguntapan, Bantul. Selanjutnya itu terdapat Das Tambak Bayan yang merupakan salah satu bagian dari subdas dari Das Opak dengan koordinat Das Tambak Bayan itu pada titik penelitiannya pada X 436962 hingga 432428 dan untuk koordinat Y-nya 916079 hingga 91295579. Bagian Das Tambak Bayan itu meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sleman, Kota Jogja, Kabupaten dan juga Kabupaten Bantul. Dan juga Das Tambak Bayan ini
melewati wilayah perkotaan dengan permukiman yang berkembang dengan cukup pesat. Persediaan air di Das Tambak Bayan itu dapat dihitung menggunakan neraca air. Identifikasi neraca air di Das Tambak Bayan perlu dilakukan agar runoff dapat dikendalikan, sehingga simpanan air tanah itu dapat terjaga. Aku ya. Apa? Chat time. Dua-dua lunch udah pakai call. Selanjutnya ada metodologi penelitian di mana terdapat 3 poin yaitu waktu dan lokasi penelitian, alat dan bahan, prosedur pengambilan sampel, dan pengujian pH. Nah, untuk waktu dan lokasi penelitiannya dapat kita lihat pada peta citra di sebelahnya, lokasinya itu di Sungai Tambak Bayan, di bawah Jembatan Babarsari, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggal dan waktu pengambilan sampel itu 7 Juni 2025 pukul 14.48 sampai 15.30 WIB. Dengan cuaca cerah berawan, vegetasi pohon pisang alang-alang gelagah, fauna berupa capung dan ikan, serta aktivitas antropogenik berupa memancing, mencuci, mandi, dekat tambak ikan, dan tempat barang bekas dapat dilihat pada peta citra daerah penelitian. Lalu, alasan pemilihan lokasinya sendiri yaitu terdapat variasi penggunaan lahan di sekitar sungai, akses mudah untuk pengambilan sampel, serta terpengaruh aktivitas domestik dan perikanan. Pengukuran pH air dilakukan di 3 titik di sepanjang aliran sungai. Titik pertama, kedua, dan ketiga dapat dilihat pada koordinat tersebut dan sudah ada pada peta citra daerah lokasi penelitian. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Alatnya sendiri berupa pH strip untuk mengukur tingkat keasaman kebasahan air di lapangan. Lalu ada gelas kaca 250 ml untuk mengambil dan menyimpan sampel air. Lalu ada handy GPS untuk mencatat koordinat lokasi pengambilan sampel, serta bahannya berupa sampel air dari Das Tambak Bayan. Udah. Udah, Wak. Berapa menit, Wan? Ini dong. Ini tinggal keluarin aja ya. Hentikan berbagi nanti dia ini. Gimana? Nyimpen ke Hentikan berbagi kan? iya. Bentar. Hentikan berbagi. Oh iya. Kalau kamu dia nonaktifin tuh nanti ini. Keluar. Gimana sih? Di leave dulu aja. Hentikan dulu kan? Hentikan leave. Hentikan berbagi. Terus mana sih? Terus, selanjutnya yaitu prosedur pengambilan sampel dan pengujian pH. Yang pertama, sampel air diambil dari permukaan sungai menggunakan gelas kaca bersih yang telah dibilas dengan air sungai. Pengujian pH dilakukan langsung di lapangan menggunakan pH strip yang masih layak pakai. Kemudian pH strip dicelupkan ke dalam sampel air berapa detik lalu dibandingkan dengan skala warna standar untuk menentukan nilai pH. Nilai pH dicatat segera setelah pengujian untuk mencegah perubahan. Dan yang terakhir, air tampak jernih dengan sedikit partikel koloid. Masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil pengukuran pH di 3 titik, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pH, kesesuaian dengan baku mutu air, dan pengaruh penggunaan lahan terhadap kualitas air sungai. Pengukuran pH di 3 titik Sungai Tambak Bayan menunjukkan adanya variasi nilai. Titik 1, hulu memiliki pH sekitar 7 menunjukkan kondisi air yang netral dengan kesetimbangan antara keasaman dan kebebasan. Titik 2 dan 3 di tengah dan hilir menunjukkan pH sekitar 6 yang berarti air bersifat asam. Perbedaan ini mengidentikan adanya pengaruh aktivitas lokal terhadap kualitas air seperti yang pertama limbah domestik dari pemukiman, aktivitas masyarakat seperti mencuci dan mandi, dan yang terakhir kegiatan perikanan di sekitar aliran sungai. Hasil ini selaras dengan penelitian yang melaporkan nilai pH Sungai Tambak Bayan berkisar 6,66 sampai dengan 7,18 yang menandakan kondisi air sedikit asam hingga netral. Perbedaan nilai pH antar titik menunjukkan pentingnya pertimbangan pengaruh lokal terhadap kualitas air sungai. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pH. Yang pertama yaitu penurunan pH disebabkan limbah tambak ikan, limbah domestik, dan air sampah yang tidak terkelola. Kemudian limbah organik menghasilkan senyawa asam yang menurunkan pH dan mengganggu ekosistem. Sampah yang menumpuk juga menghambat aliran dan mengurangi oksigen, serta memperparah penurunan kualitas air. Dan yang terakhir, aktivitas manusia, utamanya
menjadi penyebab penurunan kualitas air Sungai Tambak Bayan. Udah, pause-nya. Ini. Udah. Ya. Udah. Terus ini gimana? Recording stop. Nih. Oke. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan baku mutu. Berdasarkan Pergub DIY nomor 20 tahun 2008, pH air sungai 6-7 memenuhi baku mutu kualitas air sungai. pH 6 adalah batas bawah yang masih aman, sedangkan pH 7 adalah kondisi netral dan ideal untuk kehidupan akuatik. Air dengan pH 6-7 mendukung aktivitas perikanan, pertanian, dan juga rekreasi. Fluktuasi pH akibat limbah harus diawasi agar tidak menurunkan kualitas air. Air sungai dengan pH 6-7 dapat digunakan tanpa dampak negatif yang signifikan bagi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Kemudian pengaruh penggunaan lahan terhadap kualitas air. Penggunaan lahan di sekitar sungai seperti permukiman, pertanian, tambak ikan, dan juga aktivitas domestik sangat mempengaruhi kualitas air sungai. Limbah domestik pertanian dan kegiatan perikanan yang masuk ke sungai dapat menyebabkan perubahan sifat fisik dan juga sifat kimia air seperti menurunnya pH, meningkatnya bahan organik, serta naiknya kadar padatan tersuspensi. Perubahan penggunaan lahan yang tidak terkontrol, misalnya alih fungsi lahan menjadi permukiman atau tambak ikan, meningkatkan resiko pencemaran air akibat limbah rumah tangga, limbah pertanian, serta limbah dari tambak ikan. Hal ini menyebabkan kualitas air menurun yang ditandai dengan penurunan pH, peningkatan kekeruhan, dan berkurangnya oksigen terlarut. Kesimpulannya, kualitas air das Tambak Bayan menurun dengan pH sekitar 7 menjadi 6. TSS-nya sangat tinggi antara 639,88 hingga 757,50 mg per liter. BOD mencapai 4,56 sampai 5,73 mg per liter, melebihi baku mutu 3 mg per liter. COD berkisar antara 45,68 hingga 97,26 mg per liter, melampaui batas 25 mg per liter. Oksigen terlarut berada di rentang 3,72 hingga 6,82 mg per liter, masih memenuhi batas minimal 3 mg per liter, namun menunjukkan tekanan pada ekosistem. Penggunaan lahan di sekitar das didominasi permukiman padat dan tambak ikan yang menghasilkan limbah domestik, limbah tambak, dan sampah. Limbah ini menyebabkan penurunan pH dan peningkatan beban pencemar organik serta anorganik, berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan sungai, dan pengelolaan limbah dan perlindungan daerah penyangga sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas air. Kemudian untuk sarannya, perlu upaya masyarakat dan juga pemerintah untuk membangun instalasi pengolahan limbah domestik dan tambak sebelum dibuang ke sungai, serta sosialisasi pentingnya menjaga kualitas air dan dampak negatif limbah guna mendorong partisipasi aktif warga dalam pelestarian sungai. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.